Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Apriani, NIM 2014010093 dari kelas PAIC, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas administrasi pendidikan dengan dosen Ibu Wahyu Liliuzden, SE MPD, dengan materi administrasi keuangan sekolah. Dengan submaterinya yang pertama, konsep dasar pembiayaan pendidikan, dan yang kedua, perencanaan keuangan sekolah. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari administrasi keuangan sekolah. Yang pertama, administrasi keuangan dalam arti sempit, yaitu segala pencatatan, masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai kegiatan organisasi kerja berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Yang kedua, administrasi keuangan dalam arti luas, yaitu penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu konsep dasar pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya atau cost dapat diartikan sebagai pengeluaran. Dalam istilah ekonomi, biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Yahya, yang dikutip oleh Mulyono, pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana, dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang. Menurut Levin, pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber dana yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Menurut Nanang Fattah, biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, pendidikan profesional, peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Yang kedua yaitu jenis pembiayaan pendidikan. A. Biaya langsung atau direct cost. Menurut Anwar, biaya langsung merupakan pengeluaran uang secara langsung yang membiayai jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. B. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang pada umumnya biaya pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah. C. Semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan. D. Semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun di dalamnya terdapat nilai dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan. Yang ketiga yaitu sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber biaya pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah yang tercantum dalam pasal 5 adalah APBN, APBD, sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau walinya, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan di luar peserta didik, bantuan lembaga lainnya. 2. Dalam pasal 6, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau walinya, bantuan dari masyarakat, bantuan dari pemerintah, hasil usaha penyelenggaraan atau satuan pendidikan.
Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut Amin dikategorikan 5, yaitu yang pertama anggaran rutin dan APBN, yang kedua dana penunjang pendidikan atau DPP, yang ketiga bantuan atau sumbangan dari BP3, yang keempat sumbangan dari pemerintah daerah setempat, dan yang kelima bantuan lain-lainnya. Yang keempat, karakteristik pembiayaan pendidikan. A. Biaya pendidikan akan selalu naik. Dan dalam perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satu unit kos yang meliputi yang pertama, unit kos lengkap, yaitu perhitungan unit kos berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, unit kos setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda. Yang ketiga, unit kos sempit, yaitu unit kos yang hanya diperoleh dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. B. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Yang C. Unit kos pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Yang D. Unit kos pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Yang E. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun. Yang kelima, komponen biaya pendidikan. Yang pertama yaitu peningkatan KBM. 2. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa. 3. Pembinaan tenaga kependidikan. 4. Rumah tangga sekolah. 5. Pengadaan alat-alat belajar. 6. Pembinaan tenaga kependidikan. 7. Pengadaan bahan pelajaran. 8. Perawatan. 9. Sarana kelas. 10. Sarana sekolah. 11. Kesejahteraan. Dan 12. Pembinaan siswa. Baiklah, kita masuk kepada submateri yang kedua, yaitu perencanaan keuangan sekolah. Menurut E. Mulyasa, perencanaan dalam pengelolaan keuangan adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya pendidikan. Yang kedua, menurut Karna Husni, di dalam perencanaan hendaklah disesuaikan dengan rencana kerja sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga harus mengacu pada penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Menurut Luther M. Gulick, perencanaan adalah aktivitas atau kegiatan menyusun garis-garis besar yang luas tentang hal-hal yang akan dikerjakan dan cara-cara mengerjakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana keuangan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan harus realistis. Maksudnya yaitu perencanaan yang harus mampu menilai bahwa alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana atau fasilitas, daya atau tenaga, dana maupun waktu. Yang kedua, perlunya koordinasi dalam perencanaan. Maksudnya, perencanaan harus mampu memperhatikan cakupan dan sarana atau volume kegiatan sekolah yang kompleks. Yang ketiga, perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi, karena mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyusun perencanaan. Yang keempat, perencanaan harus fleksibel atau luas, yaitu perencanaan mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi. Yang kelima, perencanaan yang didasarkan penelitian. Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui suatu penelitian. Yang keenam, perencanaan akan menghindari under dan over planning. Perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS pada dasarnya memuat tentang berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah, serta keuangan untuk membiayai program tersebut selama 1 tahun anggaran. Penyusunan RAPBS menurut Sutisna dapat menempuh beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama, penetapan tujuan, yaitu perumusan tujuan adalah suatu keharusan dalam penyusunan anggaran yang efektif. Yang kedua, penjabaran tujuan ke dalam program pendidikan. Yang ketiga, penentuan sumber daya manusia dan material yang berimplementasikan program-program pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, pembuatan perkiraan anggaran belanja dengan teliti. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.